Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Pro Publik, masih bersama saya Doni The Kaiser. Dan pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi tentang sebuah tema, yaitu paradigma baru dakwah Islam. Sebelum Anda menyimak diskusi kami lebih lanjut, saya ajak Anda untuk menyimak sebuah tayangan prolog yang berikut ini. Beban dakwah yang diwariskan Nabi tidak akan mampu dipikul kecuali oleh orang-orang yang jiwanya memang bersih. Kebersihan jiwa menjadi syarat utama bagi tumbuh suburnya nilai-nilai tauhid dalam diri setiap dai. Hanya dengan nilai-nilai itulah mereka bisa menyeru manusia ke jalan yang benar. Terlepas dari itu semua, yang utama bahwa aktivitas dakwah dan perjuangan menegakkan al-haq kapanpun dan dimanapun tidak akan bisa berjalan dengan baik bila da'i dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Hidayatullah maupun Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII tidak melakukan proses pembersihan jiwa. Menurut Imam Ghazali, jiwa yang bersih adalah jiwa yang berisi nilai-nilai ilahiyah. Dengan nilai-nilai tersebut, kehidupan manusia digerakkan oleh jiwa yang bersih yang akan memancarkan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya diridhoinya, sehingga seluruh dimensi kehidupan mulai dari pikiran, perasaan, hasrat, cita-cita, ucapan, cara berpakaian, pergaulan, cara berumah tangga, berbisnis, dan segala macam dimensi hidup lainnya mencerminkan nilai-nilai ilahiyah. Wujud pembersihan jiwa bisa berupa sholat, termasuk sholat tahajud, maupun zikir. Berbagai masalah yang silih berganti menerpa-nergi ini kewajiban kita semua, terlebih bagi para da'i, untuk memperbaikinya dengan memperkuat tali persatuan dan kesatuan, menghalau segala aral. Tentu saja tetap memohon bimbingan Allah yang maha berkehendak. Bila semua itu dilakukan, tak ayal negeri yang penuh kebaikan dan ampunan Allah akan terwujud. Lantas bagaimana LDII caranya mewujudkan hal tersebut? Sementara tak bisa dimungkiri, kebinekaan memang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk mengetahui hal tersebut, selengkapnya ikutilah dalam dialog Pro Publik berikut ini. Dan pemirsa, untuk mendiskusikan tema tersebut bersama saya di Studio 6 TVRI Senayan Jakarta telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdullah Syam MSc, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di ujung kiri ada Bapak Insinyur Haji Kriswanto Santos MSc, Ketua Steering Committee Rakernas LDII tahun 2007. Selamat malam, Pak Kriswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Prof, saya ingin tahu lebih jauh. Sebenarnya LDII ini kan sudah 34 tahun ada di bumi Nusantara. Sebenarnya apa yang diinginkan dari LDII sendiri terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Katakanlah kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa sekarang yang sedang banyak ditimpa oleh musibah. Komentar Anda. Jadi kita kembali, atau saya tidak langsung menjawab kepada masalah musibah dulu. Saya ingin mengutarakan ada suatu keinginan, cita-cita atau visi bahwa sebagai lembaga LDII ingin menjadi suatu lembaga dakwah yang profesional tentunya, baik itu berwawasan nasional maupun global, di mana warganya dan kita harapkan secara umum umat Islam beribadah sesuai dengan apa yang pedoman ibadahnya. Jadi di sini berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian juga peduli terhadap masalah-masalah bangsa. Jadi dia dalam konteks ikut memakmurkan negara ini, ya kan. Jadi peduli terhadap bagaimana mengolah sumber daya yang lestari. Kontribusinya tentu tidak sebagai pakarnya, tetapi memberikan sesuatu batasan-batasan yang diridhoi oleh Allah. Batasan-batasan yang tidak merusak lingkungan, ya kan begitu. Kemudian juga kita peduli terhadap masalah-masalah yang sosial lainnya. Ya tadi termasuk masalah banyak musibah. Nah ditanggapinya karena kita sudah memahami sebagai makhluk Allah yang ibadah tadi, bahwa semua musibah tinggal kita ada 4 sikap terhadap maqdirullah.
sikap terhadap kita mendapatkan rezeki, kita syukur. Minimal mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah. Sikap kita menerima cobaan, sabar. Sikap kita, kemudian qadar kita menimpa kepada kita itu, misalkan salah. Saya udah berusaha dalam posisi yang benar, tapi tiba-tiba salah. Nah, kita berusaha tentu untuk memberikan ampun kepada Allah. Untuk mencapai manakala itu, kita mendapatkan musibah, nah kita menyikapinya istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, kita kembalikan kepada Allah dan kita ingin diganti yang lebih baik. Nah, ini kemudian tadi tentu kembali kepada diri kita seperti dalam Allah tadi, bersih, introspeksi. Memang ini juga diajarkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Jadi koreksi apa yang membuat demikian. Lebih banyak tafakur, zikir, introspeksi ya. Introspeksi. Gitu. Artinya untuk mencapai tujuan tersebut dengan melalui mekanisme atau metode dakwah yang sudah dikemas. Apa sebenarnya konsep-konsep dakwah yang sudah dirumuskan oleh LDI ini sendiri, Prof? Jadi kita ada sesuatu pemahaman teori ibadah. Ini Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang tentu tidak dulu, jadi LDI tidak bisa menyalahkan kepada orang, kenapa Anda tidak sholat? Kita balik pertanyaan itu, apakah Anda sudah pernah mengajari sholat? Kan begitu. Maka untuk itu kita kembali, maka LDI dalam program dakwahnya, kita mengadakan suatu tempat-tempat pengajian, yaitu Al-Quran dan Hadis, dari mulai bacaannya, maknanya, keterangannya, sehingga orang itu dengan pedoman ini jadi tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang harus dipercayai oleh Allah, ya kan itu. Nah, sehingga masing-masing dalam ngaji ini pegang, pemengaji Al-Quran dia pegang, gurunya juga pegang. Nah, di sini nanti akan tumbuh sesuatu kesadaran, ini kebutuhan saya sebagai umat Islam. Tidak menimbulkan eksklusivisme di sini, Prof? Tidak. Jadi justru ini kita keterbukaan, transparansi. Karena objeknya sama yang kita kaji. Siapa saja umat bisa ambil bagian di dalamnya. Betul itu. Whoever lah, misalkan siapa saja bisa. Ini menarik sekali. Saya ingin beralih ke Pak Kriswanto. Artinya dalam rangka rencana pelaksanaan Rakernas ya, tanggal berapa rencananya, Pak Kriswanto? Rencananya besok tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Tanggal 6 sampai tanggal 8. Apa sebenarnya yang diinginkan atau target apa di Rakernas itu? Kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa, percaturan bangsa Indonesia di dunia global, kemudian sekarang dunia tanpa batas ini, Pak ya. Artinya sebesar apa saja informasi yang bisa kita terima tanpa sekat. Nah, apakah ada metode dakwah khusus yang memang disiapkan untuk itu? Bagaimana membangun umat khususnya bangsa Indonesia sehingga siap menghadapi percaturan perubahan zaman ini sendiri? Oke, terima kasih Mas Doni. Jadi intinya memang Rakernas kita, kalau kita melihat ini sebagai rapat kerja nasional, ini adalah evaluasi terhadap program kerja dan kinerja kita selama berapa ini. Lama? Selama 2 tahun kepengurusan yang sekarang ini. Masa kepengurusan ini berapa lama? 5 tahun. 5 tahun ya. Dan juga kecuali evaluasi terhadap program kerja, kita juga harus mengantisipasi setiap perubahan lingkungan strategi yang ada di tempat kita. Oleh karena itu menanggapi permasalahan-permasalahan itu, termasuk dengan kondisi nasional yang banyak bencana dan lain sebagainya, kita sebagai lembaga dakwah bukan berarti pengertian hanya kita masalah agama, memang itu menjadi bobot kita, akan tetapi masalah-masalah sosial juga menjadi bagian dari hal yang harus menjadi bagian dari pekerjaan LDI untuk melakukan pembenahan dari sisi-sisi lewat dakwah-dakwahnya. Oleh karena itu di dalam Rakernas nanti, hal yang akan kita tumbuhkan, akan kita dorong adalah yang kita rumuskan di dalam satu istilahnya, kita ingin mendorong untuk tumbuhnya yang namanya komunitas sukses, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya successful community. Nah, untuk itu tentunya kami tidak bisa sendirian. Kami sebagai ormas tidak mungkin sendirian. Kami harus melibatkan seluruh ormas, seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu harapan kami, program kami nanti adalah yang akan kita akan kita godok dalam Rakernas ini adalah bersama-sama dengan ormas lain, dengan komponen lain, kami ingin menumbuhkan komunitas yang sukses meliputi 5 hal sukses kami yang kita catat. Satu adalah sukses moral, karena kami lembaga dakwah, tentunya moral menjadi hal yang pertama. Karena apapun yang terjadi saat ini tidak lepas dari nilai-nilai moral.
ya kalau boleh kita katakan ada orang yang tidak peduli dengan lingkungan, itu sebetulnya adalah masalah-masalah moral. Itu yang harus diklarifikasi tentunya kan. Iya. Ini PR-nya cukup berat nih. Tapi apakah sampai kapan LDI tetap menjadi ormas? Tidak ada kaitannya kepada pemilu atau akan menjadi sebuah organisasi politik misalnya? Undang-undang menuntut kami untuk tetap independen dan kami adalah ormas murni. Tidak ada keterkaitan. Anda bisa memberi jawaban itu, Prof? Sebagai suatu lembaga dakwah, saya kira tepat sekali ketidakberpihakan kepada suatu partai. Terkecuali kalau memang tuntutan sosial bahwa partai bukan suatu tujuan, tapi sebagai suatu kendaraan. Jika dalam aturannya harus mencapai suatu, jika kita punya keinginan, rumusan yang berbasis religi akan dituangkan, tentu harus terstruktur. Nah, aturannya harus lewat partai. Artinya mekanismenya memang lewat partai. Mekanismenya. Ini partai terus menjadi ormas, suatu mekanisme. Jadi LDI tetap sebagai suatu ormas. Tapi anggota-anggotanya di dalamnya tidak dilarang untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai. Kemanapun, betul. Jadi kita sudah direkom di dalam hasil Munas bahwa ini diserahkan kepada aspirasi masing-masing. Ini kaitan dengan Rakernas sendiri, Pak Kris. Apakah memang dibicarakan juga nanti ya di situ? Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, kaitannya dengan, katakanlah begini, dakwah itu kan bisa lewat berbagai macam cara, ya kan? Mungkin lewat tokoh politik, gubernur, presiden, menteri. Penyampaian dakwah mungkin lebih efektif dengan metode yang sudah dikembangkan tersebut. Katakanlah apabila metode dakwah itu dengan menempatkan kader LDI sebagai salah satu kader lewat partai politik atau lewat organisasi masyarakat lainnya misalnya, apakah itu disentuh masalah itu nantinya? Kebetulan malah justru kami agak sedikit berbeda. Dalam hal ini kita mengambil momen pada bulan sekarang, tahun-tahun sekarang. Justru kami menghindari sejauh mungkin untuk saat ini. Tapi bukan yang haram kan? Bukan. Tidak diharamkan. Justru Rakernas kita ingin menggodok dengan menghindari dari sentuhan politik untuk saat ini. Apabila Rakernas mungkin mendekati Pilpres, itu akan ada sentuhan politik. Justru kami ingin concern betul-betul attention kita itu kepada kepentingan-kepentingan umat. Karena itulah Rakernas masih jauh dari kita memang sengaja untuk itu. Karena kami memandang ini menjadi sesuatu yang justru lebih urgent untuk saat ini kita memberikan jawaban kepada masyarakat. Ini LDI seharusnya begini ini. Tapi bukan berarti Prof, kader LDI tidak pantas atau tidak layak untuk masuk ke pos-pos seperti itu kan? Oh iya, karena itu juga bagian daripada strategi bagaimana untuk membangun tadi. Atau kita bisa membenahi terhadap isu-isu yang sekarang diangkat dalam Rakernas. Isu-isu persatuan kesatuan. Isu-isu ekonomi, tentu kita ada ekonomi syariah. Nah tentu kalau ini kita wujudkan, dan ini dalam wacana atau dalam suatu beberapa kelembagaan sudah mengarah ke sana. Dan ini dalam penguatan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Artinya memang program-program yang sudah dilaksanakan langsung menyentuh kepada masyarakat ya Pak ya. Kemudian masalah persatuan kesatuan juga ini kan tentu bukan rahasia lagi. Kita mengalami ada sedikit degradasi, di mana semua bangsa sepakat untuk kembali kepada penguatan persatuan kesatuan negara kesatuan ini. Nah di sini LDI melihat maka konten atau ukhuwah menjadi penting. Kuncinya adalah moral. Artinya peran dakwah cukup penting. Jadi, Baik Prof, kita break sejenak Prof dan Pak Kriswanto. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera lanjutkan diskusi kita tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Pro Publik. Baik, kembali bersama kami dalam Pro Publik dan langsung saja kita bahas lebih lanjut paradigma baru dakwah Islam. Artinya harus ada perubahan pola pikir Pak Kriswanto ya. Merubah pola pikir, merubah paradigma tentu tidak semudah membeli telapak tangan. Selama 34 tahun keberadaan LDI, apa yang harus dirubah dari pola pikir yang lama kepada yang baru, termasuk kepada penguatan SDM-nya sendiri? Jadi ini kalau saya kaitkan kembali kepada 5 sukses komunitas atau successful community tadi yang sudah saya utarakan yang pertama. Salah satu diantaranya adalah yang pertama sukses di dalam moral. Kami ingin merubah. Apa indikasinya sukses dalam moral ini? Memang ini ukurannya akan sangat berat sekali. Akan tetapi kami berharap dengan jaringan kami yang sudah ada di seluruh wilayah negara Indonesia ini kami berharap akan ada satu signifikan pengaruh kepada seluruh masyarakat dalam bentuk perubahan perilaku moral, di mana perilaku moral ini adalah mengarah kepada satu yang kejujuran, amanah, tidak sekedar banyaknya tempat ibadah atau masjid, tidak hanya sekedar tapi banyaknya tempat perilaku yang harus berubah. Perilaku yang harus berubah. Targetnya berapa lama itu terjadi? Selama LDI ada,
Karena pada hakikatnya kita ini berperang dengan hawa nafsu, jadi kita akan selalu berperang. Ya, dan tentunya hawa nafsu harusnya lebih pintar, Pak. Ya betul, betul. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kami. Ini menjadi menarik kami menjadi lembaga dakwah karena justru ada tantangan itu. Ya. Sukses yang kedua yang kita ingin bangun dan merupakan kontribusi kami kepada negara dan bangsa ini adalah sukses profesional. Kami juga sebagai lembaga dakwah tidak melulu di dalam kita melakukan dakwah Islam, akan tapi kami juga ingin menyiapkan SDM yang skillful, yang punya keterampilan, yang profesional. Ya, ini melalui pelatihan-pelatihan, karena di dalam Rakernas nanti juga akan ada MOU kerjasama di dalam kita melakukan kerjasama institusi lain untuk mendidik masyarakat yang terlibat di dalam kaitannya dengan ekonomi kerakyatan tentunya ekonomi kerakyatan, ya termasuk tadi Ketua Umum sudah mengatakan ekonomi syariah. Kemudian kita tahu bahwa saat ini salah satu di antara MOU yang kita bangun adalah bagaimana kita mengantisipasi bencana yang saat ini banyak sekali sering terjadi di negara kita. Bahkan di beberapa pondok kami sudah dibentuk Satkorlak. Nah, ini menarik. Sebelum lebih jauh, Pak Prof, saya ingin sedikit saja komentar Anda. Kalau kita mensikapi datangnya bencana yang melanda bangsa ini, LDI sendiri apakah sudah mempunyai sebuah konsep tentang bencana itu sendiri? Apakah bencana itu sebagai bagian dari memang ulah manusia di masa lalu yang tidak menjaga alam dan lingkungannya sebagai khalifah harusnya fil ard ya? Ataukah itu sebagai peringatan sang pencipta terhadap perilaku manusia itu sendiri? Bisa dua sisi mengenai. Bisa juga itu peringatan dari Allah bahwa kita harus lebih introspeksi secara individu maupun sosial. Bisa juga memang dari hasil introspeksi ini kita bisa menajamkan kembali bagaimana kiat-kiat kita melestarikan lingkungan. Ya, sampai sejauh mana, Prof? Artinya kiat-kiat atau mungkin program kerja dari LDI sendiri yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, kaitannya dengan lingkungan misalnya, atau merubah pola pikir masyarakat tadi agar menjaga bumi dan isinya ini. Ya, kita bergerak atau ikut dengan pemerintah, menguatkan program-program pemerintah seperti halnya di Bali dulu, ikut memberikan rehabilitasi hutan pantai dengan bakau. Kemudian bahkan, kita seminar di Jember. Bahkan ada warga LDI dapat kalpataru karena bakau di Probolinggo. Gitu, Pak. Di Bondowoso ini kaitan-kaitan ada yang dapat kalpataru karena artinya ini kan harus menjadi trigger bagi anggota yang lain. Atau katakan begini, LDI, Anda harus mengklarifikasi, Prof. Ada informasi yang mengatakan bahwa ada kesan terlalu eksklusifnya organisasi ini. Sampai cuma klarifikasi Anda, kaitannya juga dengan program-program yang kerakyatan, bagaimana menjadi trigger bagi masyarakat luas tentunya kan, tidak sekedar kepada anggota itu sendiri. Gimana Anda? Tapi penyebab ada suatu stigma eksklusif itu, ini kami pandang sesuatu hal yang agak tersumbatnya suatu informasi dan komunikasi saja. Artinya Anda menyatakan bahwa tidak ada eksklusivisme itu ya? Jadi kami terbuka. Justru mungkin kami tidak banyak cerita. Mari Anda datang ke tempat kami dan Anda lihat apa yang Anda bisa tanya, kalau memang bisa tanya. Dan ini ternyata sudah banyak. Jadi MUI, MPU dari Aceh. Berapa anggotanya, Prof, sampai saat ini? Jadi kita tidak mengenal anggota warga atau anggota tidak tetap. Jadi karena kita dakwah, orang itu datang dan setuju terhadap program kita, mengikuti kegiatan kita sebut warga. Maka itu estimasinya kemarin waktu hasil Munas 2005 itu antara 14 sampai 15 juta. 14 sampai 15 terdata juta. Di provinsi terpadat ada 7 provinsi tercatat itu 1 juta. Di provinsi, karena ada 33 provinsi kita sekarang. Di provinsi yang kurang begitu padat ya ratusan ribu. Artinya sebenarnya dengan bahasa gurauan ini sudah cukup untuk sebagai organisasi politik ya. Itu. Nah kemudian ada yang terkait dengan tadi Pak Kriswanto. Sebetulnya dalam segala masalah sosial sekarang, Pak, kita ingin juga mengusulkan kepada pemerintah itu mengembangkan suatu kehidupan mutual trust. Jadi betul-betul tidak saling curigai, saling percaya mempercayai. Nah ini konsep-konsep amanah ini kita bukan hanya ingin dipercaya orang, tapi juga kita percaya sama orang. Kenapa tidak jemput bola, Prof? Nah itu. Jadi ini yang kelihatannya. Maka segala permasalahan, kalau ini ditumbuh kembangkan, masalah mutual trust ini, maka insya Allah tahap demi tahap akan selesai.
Kalau kita menghadapi suatu masalah kayak bencana, sudah saling curiga, nah ini sudah tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Harus ada modal kepercayaan. Nah, dulu. itu Nah, Pak. dalam Rakernas ini, apakah disentuh masalah itu? Ya, jadi salah satu di antara, kalau saya melanjutkan sukses tadi adalah team building. Jadi kami justru salah satu sukses, kita harus mampu melakukan kerjasama dengan siapapun untuk di dalam membangun bangsa ini. Dan ini kita sudah praktekkan. Terkait dengan lingkungan, kami telah kerjasama dengan lembaga dakwah NU di Jember. Mereka menyediakan lahan, kami kemudian bekerja sama dengan Puslit kakao dan kopi. Mereka menyediakan tanamannya, dan kami menyediakan orang yang mengerjakan dan melaksanakan seminar bersama untuk mengkaji wilayah mana yang bisa kita tanam. Kemudian dalam bidang yang lain, dalam pembangunan Sultraraya tahun 2020 yang berbasis religi di Sulawesi Tenggara, kami juga mengadakan kerjasama dengan MUI, dengan KAHMI, dengan ITSMI, dengan Bank Muamalat. LDI melakukan dialog, seminar-seminar untuk mendapatkan satu konsep pembangunan Sultraraya yang berbasis religi. Semua ini adalah bagian daripada kami mencoba untuk membentuk team building. Ini menjadi salah satu sukses untuk kita sukses ke depan. Indonesia ini tidak bisa lepas dari itu. Sebenarnya bukan cuma LDI, tapi bagi bangsa ini juga perlu seperti itu. Dan makanya di sini saya katakan di awal tadi, tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami bekerja bersama dengan ormas lain, dengan komponen bangsa lain. Terhadap ormas yang berafiliasi atau mungkin tidak berlandaskan pada ajaran Islam misalnya, bagaimana sikap LDI sendiri? Kami juga melakukan hal-hal yang sama, bekerja sama dengan ormas-ormas itu. Termasuk di dalam forum komunikasi antar umat beragama. Banyak kader-kader kami, fungsionaris-fungsionaris, bahkan ketua LDI itu menjadi bagian dari itu. Itu kan lintas agama. Forum lintas agama itu juga banyak. Di forum komunikasi antar umat beragama ada yang menjabat sebagai sekretarisnya, ada menjabat sebagai salah satu wakil ketuanya. Artinya komunitas siapapun yang mempunyai satu keinginan yang sama di dalam membangun bangsa dan negara ini, kita tidak menyentuh masalah perbedaan, tapi kami menyentuh kepentingan yang sama ini untuk kita amplify. Kenapa harus mencari perbedaan ya? Kenapa tidak mencari persamaan aja? Betul. Dua hal terakhir yang ingin saya kritisi tadi, Pak Kriswanto. Apa yang menjadi? Yang dua hal. Yang sukses yang keempat adalah sukses kesejahteraan. Karena apapun yang kita lakukan, dari sisi ekonomi tentunya. Sejahtera lahir dan batin. Ini kata kuncinya, lahir dan batin. Tidak sekedar meningkatkan kualitas perekonomian keluarga Karena segala sesuatu yang kita lakukan muaranya harus rakyat lebih sejahtera, masyarakat lebih sejahtera. Kalau tenang dalam menjalankan ibadahnya, Prof termasuk itu kan jadi dari sisi batinnya barangkali. Kemudian yang terakhir adalah sukses dalam leadership, kepemimpinan. Artinya kita ingin juga mencoba membangun sikap kepemimpinan mulai dari skop yang kecil, yaitu barangkali rumah tangga. Kita banyak melihat sekarang ini, kalau kita melihat tayangan TV, banyak contoh-contoh yang sebetulnya justru kalau boleh saya katakan, mohon maaf, kurang melakukan satu pendidikan di dalam proses leadership di dalam skop kecil rumah tangga aja. Kemudian kita besarkan pada lingkup dengan tetangga, dengan masyarakat, sampai dengan kepemimpinan. Anda tidak setuju dengan tayangan infotainment atau tayangan gosip? Saya barangkali bukan kok mengatakan tidak setuju, akan tetapi kontennya yang kita harus mengevaluasi. Ini menarik. Tapi Prof, saya ingin menarik kepada kita punya apa yang dinamakan benang merah perekat persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi tetap satu. Bermacam agama tumbuh dan berkembang di Nusantara, dan berbagai suku juga ada di sini. Sikap resmi dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia sendiri bagaimana memandang tentang kebinekaan itu sendiri? Betul. Kebinekaan itu justru menjadikan sesuatu kekuatan. Anda setuju kalau sebagai perekat? Dalam konsep Islam itu ada mahadah. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan, hidup harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Itu memang ada, dan tidak boleh saling menyakiti. Nah, ini ada konsep-konsep. Jadi ini sangat tepat sekali kalau Pancasila mengandung konsep ini, ya kan? Nah ini, jadi tidak bertentangan. Kemudian juga terstruktur. Sekarang ada peraturan Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, SKB, ya kan? Ada SKB. Kemudian merumuskan suatu di tingkat provinsi gubernur pembinanya, di tingkat ini, yaitu forum komunikasi antar umat beragama. Nah, LDI masuk di situ. Nah, yang sudah di Kediri, Kota Madia, Kabupaten Jombang juga, ini sangat bagus sekali. Kita secara Lamongan ya juga bergiliran untuk duduk bersama membicarakan
kepentingan-kepentingan yang sama. Ya. Nah itu kan. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita sudah bisa merumuskan, mewujudkan dalam terstruktur seperti itu, ya kan. Ya. Nah ini kita tinggal perluas. Oke. Saya lihat di Tarakan juga demikian. Kemarin banyak laporan-laporan daerah sudah masuk kepada sisi-sisi itu. Nah ini memang bagian daripada program hasil Munas 5. Ya. Kerukunan kita ikut dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Ini bagian programnya juga. Baik antar umat, interumat juga, interumat. Dan dengan pemerintah jadi juga tentunya, meningkatkan juga ukhuwah Islamiyah, berarti masalah antara umat. Ya. Walaupun ada tadi perbedaan-perbedaan, tetapi kita harus kita tidak melihat perbedaannya, tapi persamaannya. Tentunya untuk pembangunan bangsa. Dan alhamdulillah ya, Majelis Ulama Indonesia dengan Ijtima Ulama Ponorogo di sini mempunyai istilahnya taswiyantul majhaj, pola pikir yang hal-hal keagamaan, tansikul harokah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengkoordinir ya, di sini ormas-ormas. Jadi ini sangat bagus sekali, dan kita menguat atau mendukung sekali dengan adanya ijtima yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Baik, Prof, saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Dan Pak Kriswanto, sukses buat rakernasnya. Terima kasih. Temanya apa yang diusung? Temanya adalah dengan penguatan ukhuwah Islamiyah, kita kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Pak Kris, Pak Ketua Umum LDI. Terima kasih. Sukses buat rakernasnya juga. Selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Pro Publik untuk edisi malam ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa dan selamat malam.